Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan menyampaikan 15 manfaat dan keutamaan dari membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama di dalam Al-Quran, dan surat ini disebut sebagai As-Sab'ul Masani, yaitu 7 yang berulang-ulang, karena jumlah ayatnya yang 7 itu selalu dibaca berulang-ulang ketika dalam sholat. Dan juga surat Al-Fatihah ini adalah merupakan salah satu dari syarat sahnya sholat. Surat Al-Fatihah adalah surat yang sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai umat Islam. Namun, masih banyak di antara umat muslim yang tidak mengetahui tentang manfaat dan keutamaan dari membaca surat Al-Fatihah ini. Padahal, banyak sekali hadis yang telah menerangkan tentang kemanfaatan dan keutamaannya dari membaca surat Al-Fatihah ini, baik itu dari sisi kandungan ataupun dari segi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, di antara manfaat dan keutamaan dari membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah ini adalah sebagai berikut. 1. Surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung. Siapa saja orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah ini, maka ia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terlebih lagi jika ia membacanya dengan penuh keikhlasan dan memahami, meyakini maknanya serta mengamalkan di kehidupannya sehari-hari. 2. Surat ini adalah surat yang terbaik dalam Al-Quran. Dari Ibnu Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku tiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang beliau mengalirkan air. Lalu aku memberi salam kepada Rasulullah, Assalamu alaika ya Rasulullah, sebanyak 3 kali. Tetapi beliau tidak menjawab salamku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, sedang aku berada di belakangnya, sampai beliau masuk ke dalam rumahnya, dan aku pun masuk ke masjid sambil duduk dalam keadaan bersedih. Lalu keluarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemuiku, sedang beliau telah bersuci seraya bersabda, Alaikassalam warahmatullah, sampai 3 kali. Kemudian beliau bersabda, wahai Abdullah bin Jabir, maukah kukabarkan kepadamu tentang sebaik-baik surat di dalam Al-Quran? Aku katakan, mau ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, bacalah surat Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surat Al-Fatihah sampai engkau menyelesaikannya. Hadis riwayat Ahmad. 3. Diberikan kemudahan mengontrol hati dan pikiran. Barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah ini dalam keadaan berwudu sebanyak 70 kali
setiap hari selama 7 hari, lalu ditiupkan pada air suci dalam gelas, kemudian diminum, maka ia akan memperoleh ilmu dan hikmah, serta hatinya dibersihkan dari pikiran yang negatif. Dan jika dibaca sebanyak 100 kali dalam sehari, maka ia akan terjaga pikiran dan hatinya, sehingga terhindar dari hal-hal yang membawanya pada keburukan. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah SAW dengan izin Allah menyembuhkan orang yang menderita sakit jiwa. Kala itu, salah satu surat yang dibaca oleh Rasulullah adalah surat Al-Fatihah. Karena itu, salah satu manfaat dari membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah ini sebanyak 100 kali, insya Allah kita akan diberi kemudahan dalam menjaga kebaikan serta kesehatan, akal, hati, dan pikiran. 4. Sebagai pelindung. Jika surat Al-Fatihah ini dibaca ketika kita hendak tidur, dan surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, yang dilanjutkan dengan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, maka ia akan aman atau ia akan diberi keselamatan dari segala hal selain dari kematian. 5. Mewujudkan hajat atau suatu maksud. Jika kita mempunyai maksud atau hajat yang belum tercapai, bacalah surat Al-Fatihah ini sebanyak 41 kali di antara sholat sunnah subuh dan sholat fardu subuh selama 40 hari, dan itu tidak boleh kurang ataupun lebih. Dan setelah 40 hari, berdoalah kepada Allah, memohon kepada Allah atas segala apa yang dijadikan hajat kita. Insya Allah, dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan hajat-hajat kita. 6. Meninggikan derajat dan melunasi hutang. Siapa saja yang membaca surat Al-Fatihah ini beserta bismillah atau basmalah di antara sholat sunnah subuh dan sholat fardu subuh dengan istiqomah, insya Allah, jika ia menginginkan pangkat atau kedudukan, akan terkabul permohonannya. Jika ia fakir, akan diluaskan rezekinya. Jika punya hutang, akan mampu membayarnya. Jika ia lemah, akan dikuatkan dan disegani serta dihormati. Jika ia sakit, maka akan disembuhkan. Dan jika ia mempunyai anak, maka anaknya itu akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan itu semua insya Allah bisa didapatkan jika kita senantiasa membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah ini dengan istiqomah. 7. Meluaskan rezeki dan diberikan keberkahan. Barang siapa yang mengamalkan surat Al-Fatihah ini sebanyak 20 kali setiap selesai sholat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meluaskan rezekinya, menjadikan baik akhlaknya, memudahkan segala urusannya, menghilangkan keprihatinan dan kesusahannya, menganugerahkan apa yang ia impikan, serta mendapatkan berbagai keberkahan, kebaikan, dan kemuliaan, menjadikannya ia berwibawa, berperilaku luhur, berkehidupan baik,
dan ia beserta anak-anaknya akan terlindung dari segala kemudaratan, serta dianugerahkan baginya kebahagiaan. 8. Mendapatkan apa yang diimpikan. Barang siapa yang mengamalkan surat Al-Fatihah ini sebanyak 125 kali setelah selesai sholat subuh, maka ia akan memperoleh hajatnya, keinginannya, dan akan menemukan apa yang selama ini ia cari-cari. Dan setelah membaca surat ini sebanyak 125 kali, berdoa dengan kalimat berikut ini: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan kebenaran surat Al-Fatihah dan rahasianya, supaya dimudahkan bagiku semua urusanku, baik urusan dunia maupun akhirat. Semoga permintaanku dikabulkan dan keinginanku terkabul. 9. Pembuka pintu rezeki dan dimudahkan segala urusan. Barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah ini di sepertiga malam akhir sebanyak 41 kali, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu rezeki baginya dan akan memudahkan segala urusannya tanpa kepayahan dan kesulitan. Dan setelah selesai membaca surat Al-Fatihah ini sebanyak 41 kali, baiknya berdoa dengan kalimat berikut ini: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan kebenaran surat Al-Fatihah dan rahasianya, agar engkau bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu, karuniamu, dan rezekimu, dan engkau mudahkan setiap urusanku. Murahkanlah bagiku rezekimu yang banyak lagi berkah, tanpa kekurangan dan kesusahan. Sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Aku memohon kepadamu dengan kebenaran surat Al-Fatihah dan rahasianya, dan karuniakanlah apa yang kuhajati. 10. Dikabulkan hajat yang baik. Jika kita senantiasa membaca surat Al-Fatihah ini sebanyak 100 kali setiap hari, insya Allah hajat-hajat baik kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari keterangan lain dari Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi di dalam kitab Qaddasallahu sirrahu, siapa saja yang mempunyai maksud, maka sebaiknya ia membaca surat Al-Fatihah ini sebanyak 40 kali sehabis sholat maghrib dan sunahnya. Dan setelah itu panjatkanlah doa permohonan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11. Bisa mengobati penyakit. Setiap rasa sakit yang dirasakan oleh manusia sejatinya itu adalah berasal dari Allah sebagai penguji seberapa besar keimanan dan kesabaran hambanya. Maka dari itu, selain kita harus tetap berdoa dan berusaha secara medis semaksimal mungkin, kita juga bisa memanfaatkan dari keberkahan surat yang agung ini. Apalagi surat Al-Fatihah ini dikenal sebagai surat penyembuh atau ayat ruqyah. Untuk cara mengamalkannya, yaitu baca surat Al-Fatihah ini sebanyak 100 kali setiap hari dengan istiqomah. Maka insya Allah
apabila kita senantiasa mengamalkannya dengan istiqomah, kesembuhan itu akan didapatkan. Dan jika kita membaca surat Al-Fatihah ini sebanyak 41 kali, insya Allah mampu untuk mengobati penyakit mata, sakit gigi, sakit perut, dan lainnya. Dengan cara kita membacakan surat Al-Fatihah ini sebanyak 41 kali pada wadah yang berisikan air bersih dan suci secukupnya. Lalu kucurkan pada telapak tangan kita dan usap-usapkan pada kedua belah tangan, kedua belah kaki, muka, dan ke seluruh badan. Lalu sisanya diminum. Insya Allah, dengan izin Allah, kita akan diberi kesembuhan dari penyakit yang diderita. 12. Menghilangkan sifat pelupa. Tulislah surat Al-Fatihah ini dengan huruf Arab pada suatu wadah, kertas, atau kain yang berwarna putih yang suci. Lalu setelah itu hapuskan huruf itu dengan air dan diberi minum pada orang yang pelupa. Maka insya Allah dengan izin Allah sifat pelupanya itu akan hilang. Dan dari keterangan lain, untuk bisa mengatasi sifat lupa, salah satunya yaitu dengan selalu membaca dan mempelajari Al-Quran dan selalu mengingat Allah secara terus-menerus, sehingga kebiasaan itu bisa mendarah daging di hati kita. Dimanapun itu kita berada, baik siang ataupun malam, baik susah ataupun senang, kita harus tetap selalu mengingat Allah. Dan dengan kita selalu mengingat Allah, insya Allah kita tidak akan lalai darinya. 13. Mengobati sengatan kalajengking. Jika kita disengat kalajengking, sebagai pertolongan pertama, bacakan surat Al-Fatihah ini. Dan untuk caranya, ambil sebuah wadah yang bersih, lalu diisikan air dan sedikit garam. Setelah itu, bacakan surat Al-Fatihah ini sebanyak 7 kali. Lalu diminumkan atau diminum. Insya Allah, dengan izin Allah akan segera sembuh. Dalam hadis sahih, riwayat Al-Bukhari mengatakan bahwa Al-Fatihah itu mampu menjadi penawar bisa dari sengatan. Ada seorang sahabat telah diminta mengobati ketua penduduk yang tengah disengat binatang berbisa. Kemudian seorang sahabat memberikan doa dengan membacakan surat Al-Fatihah, dan atas izin Allah, ketua penduduk itu bisa sembuh. Caranya dengan membacakan surat Al-Fatihah ini dengan mengumpulkan sedikit ludahnya, kemudian ditiupkan dan disertai sedikit ludahannya pada bagian badan yang terkena sengatan. 14. Mengobati sakit gigi untuk diri sendiri dan orang lain. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Untuk itu, selain berusaha, kita juga harus berdoa, memohon kepada Allah agar sakit yang diderita segera sembuh. Dan untuk caranya, letakkan jari pada gigi atau tempat yang sakit. Kemudian bacakan surat Al-Fatihah ini dan berdoalah sebanyak 7 kali dengan kalimat seperti ini. Ya Allah, hilangkanlah daripada keburukan dan kekejian
yang aku dapati dengan dia nabimu yang jujur dan tetap di sisimu. Dan untuk orang lain kalimatnya seperti ini, Ya Allah, hilangkanlah daripada orang ini keburukan dan kekejian yang dia dapati dengan dia nabimu yang jujur dan tetap di sisimu. Dan juga bisa dengan cara berikut ini. Tempelkan tangan pada bagian gigi yang sakit, lalu bacalah basmalah atau bismillah sebanyak 3 kali. Kemudian bacalah doa berikut ini. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan yang sedang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Yang terakhir, 15. Menyembuhkan penyakit mata. Dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang ingin menyembuhkan kelemahan pandangannya, maka hendaklah ia melakukan memandang bulan pada awal bulan, dan jika tidak kelihatan atau terhalang oleh awan dan lain halnya, lakukan pada malam kedua. Dan jika masih belum berhasil juga, coba pada malam yang ketiga, atau begitu seterusnya, hingga nampak dan terlihat jelas bulan itu. Apabila jika sudah kelihatan jelas, hendaklah ia menyapukan tangan kanannya ke mata dengan membacakan surat Al-Fatihah ini sebanyak 10 kali. Lalu berdoa sebanyak 7 kali dengan doa ini. Al-Fatihah dawa'un likulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, Al-Fatihah itu menjadi obat tiap-tiap penyakit dengan rahmat-Mu, ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Lalu ucapkanlah Ya Rabbi sebanyak 5 kali. Terakhir, mengucapkan doa ini sebanyak 1 kali. Allahumma shfi anta syafi wa'afi antal afi. Yang artinya, Ya Allah, sembuhkanlah, Engkaulah yang menyembuhkan. Ya Allah, sehatkanlah, Engkaulah yang menyehatkan. Itulah doa untuk menyembuhkan sakit mata dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, semua jenis penyakit bisa disembuhkan dengan dibacakan surat Al-Fatihah ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah beberapa manfaat dan keutamaan dari membaca surat Al-Fatihah ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.